Oke, hai Glips. Ketemu lagi di Tech Talk, talking about teknologi. Ya, bersama gua Putra, gua Bobby. Oke, kita akan membicarakan ya sekitar ya teknologi lah ya kayak Iyalah. teknologi dan kehidupan sekitar. Apalagi? Iya. Kita mah teknologi banget orangnya. Iya. Langsung ketawa ya gue. Kayak nggak gue ya gitu ya. Enggak lah. Semua orang sekarang teknologi banget saya rasa sih ya. Iya, tapi apa yang dijalani sehari-hari sekarang udah pakai teknologi semua ya kayak. Oke. Jadi gimana nih Put? Ngomongin apa nih teknologi yang sekarang hot menurut lu? Gua nyautin dah. Apa ya? Gue akhir-akhir ini lihat berita apa-apa AI. Nah itu tuh, waduh. tapi gue penasaran kan dari orang yang cuma tahu AI seberapa doang gitu, terus nyoba ya AI generator yang paling jauh gue pakai ya ChatGPT, Photoshop. Tapi katanya ada deepfake sekarang, ada AI sound, voice gitu. Guys, ngomong-ngomong nih, kasih tahu dulu nih. Nih kita nggak skrip nggak apa ya. Iya. Saya juga nggak expect sih dia nanyain AI. Gue pikir mau ngomong ini kayak kemarin gitu kan, psikologi seputar bootcamp. Lumayan kaget juga sih gue. Ya kan teknologi kok, Tech Talk ini. Iya sih, boleh sih ya. Iya bener ya, emang paling hot sih udah pasti itu. Hotnya bukan main ya. Tapi ngomongin AI itu sebenarnya sesuatu yang wah banget ya, tapi ngeri-ngeri sedap ya. Sebenarnya kontroversinya juga banyak ya. Put, gimana nih Put? Kita kalau mau di rating ini dari 1 sampai 5 nih. 5 makin ekstrim, makin menarik ngobrolannya. 1 makin aman-aman aja. Lu mau yang berapa nih? Yang di tengah-tengah aja kali ya. Oh, tengah. Iya, 5. Ya udah ya. Let's go nih 5 nih ya. Apa nih? Editornya edit aja, gue ngeri-ngeri sedap juga. Mati gue ya. Tapi let's make it menarik lah. Nyusahin editor kita. Iya. Tapi moga-moga aman sih kok. Moga-moga ya. AI. Kalau ngomong teknisi AI sih ya udah pasti gue bukan ya. Maksudnya gue sendiri kan cuma developer biasa gitu. Cuman web app developer ya. Gitu. AI sendiri kan state of the art teknologi banget. Yang teknologi yang lagi apa ya, baru-baru banget lah gitu ya, AI ya. Jadi gue akan ngomongin sebenarnya yang ini masyarakat juga pasti paham lah, bisa relate mungkin, yang bisa relate ke kehidupan sehari-hari. Dan kebetulan juga gue sebenarnya exciting banget sama AI ya. Exciting tapi buat gue horor, jujur aja sebenarnya serem. Serem. Gue tuh exciting AI sebenarnya jujur udah lama banget, bahkan jauh sebelum cerita kencang ini lah. Iya. Tapi ya karena gue exciting AI itu dari SMA sebenarnya. Cuman SMA pas masuk diploma S1 ya kuliah itu exciting banget. Tapi excitingnya jujur aja kayak anak-anak lain sih. Berawal mungkin lebih dari fun, science fiction gitu kan. Lama-lama baca lebih ke arah yang benar-benar fakta yang diimplementasikannya gitu. Yang bukan cuma di novel-novel. Bukan yang indah-indahnya aja. Indah juga gak sih novel serem. Oke. Ya dulu kalau orang dulu kan banyak kan dengar AI, waduh yang di otaknya apa sih? Terminator gitu ya. Ada robot yang hidup kayak manusia terus gitu ngelawan balik ya. Ngelawan balik. Gua sih kalau dulu nonton Terminator cuman merhatiin Arnoldnya doang tuh. Actionnya doang. Sebenarnya kalau kita lihat dari ceritanya juga menurut gua nggak make sense. AI juga challenge-nya nggak bakalan kayak gitu. Justru dulu novel-novel yang gua ikutin untuk AI tuh banyakan yang ditulis Isaac Asimov. Isaac Asimov tuh penulis Rusia, dia nulis cerita-cerita pendek AI. Salah satu novelnya pernah difilmin, yang main si Will Smith, judulnya iRobot. Ya. Itu lumayan. Ada satu lagi nih novel nih gue seneng banget nih AI yang gue ingat banget ya. Cuman sayang nggak difilmin. Judulnya Prey. Ya, itu yang nulis Michael Crichton. Michael Crichton tuh penulisnya Jurassic Park juga. Dia emang profesor. Dia emang profesor. Dia naturalis, dia memang suka nulis sesuatu yang based on fact. Tapi dia pikirin dampak jeleknya untuk lingkungan apa kan gitu. Ya tapi belakangan ini ya gue lebih baca AI yang memang serius nih. Contohnya yang Super Intelligence, Nick Bostrom yang tulis. Oke, itu nulis itu bacanya capek banget sumpah. Itu
tulisannya hardcore banget lah, bisa dibilang teknisnya Teknis banget ya. parah banget. Terus kayak Mogadat itu terkenal banget, sekarang lagi viral di YouTube. Dari berapa lama lalu lagi viral di YouTube. Dia ex Google officer, dia sampai resign karena takut kerjain project AI. Ya, setahu saya gitu. Dia megang project AI-nya Google sampai resign. Dia sempat leave. Sekarang dia ke podcast manapun ngomong ini bahaya. Oh, Nah, Nick Bostrom ada saya ada beberapa tuh, ada si lupa deh, ada beberapa. Sullivan juga pernah saya baca bukunya gitu loh. Apakah AI akan replace us atau enggak? Ya, tapi banyak cerita yang sangat keren, positif yang kita sekarang cobain juga, banyak AI. Tapi banyak juga hal yang nakutin. Putra pernah dengar hal yang nyereminnya apa sih? Maksudnya hal negatif yang bisa AI timbulkan tuh apa sih? Kalau yang bisa ditimbulkan sih gua belum tahu banyak sih kok. Cuma kalau yang dari gua lihat-lihat dari beberapa film nih. Nah, karena mungkin sering lebih lihat AI dan kemajuan yang berlebihan itu di film-film kan. Setiap film yang memperlihatkan kemajuan teknologi berujung atau berawal dari disturbia, kehancuran. Oh ya. Apapun itu, misalnya District 9 apa District 9 mah Alien bukan? Oh, Alien ya. Yang Wall-E itu abis ya, bisa Wall-E. Walaupun dia Pixar Disney lucu-lucu ya. Jadi beberapa film ya ini kemajuan juga kan kok. Kayak Mad Max ya. Kalau Mad Max itu ya udah apokalips. Iya, apokalips. Jadi dunia itu bakal maju banget dan drop sedrop-dropnya gitu. Tapi di filmnya diambil di sudut pandang dropnya. Berarti gue kayak mikir apa teknologi ini bakalan berujung disturbia nih, asli seperti film-film gitu. Mungkin tepatnya distopia kali ya. Distopia apa disturbia sih? Distopia. Berarti gue salah kok ya, bahasanya. Karena ada dua istilah kan. Utopia sama distopia. Ya. Mungkin ada di sini penonton yang belum paham nih pengertian utopia. Iya. Taunya utopia apa? Band. Iya. Tanya band kan, utopia kan. Tapi ini juga arti band ini mungkin kalau ada yang belum tahu ya. Utopia itu artinya kalau saya boleh ngomong singkat ya, heaven on earth atau surga di bumi. Gimana sih kita bikin bumi kita nih perfect situation. Tidak ada kemiskinan, semua damai, semua sejahtera, mau makan apa aja bisa. Semuanya enak, semuanya sehat, tidak ada perang, itu perfect society ya. Orang bilang itu utopia. Oh ini masa depannya Interstellar ya? Interstellar mah gak utopia dong. Utopia bukannya utopia kok. Hancur kan dia mesti keluar angkasa. Tapi kan dia ketemu anaknya di masa depan kan? Oh iya, tapi kalau dia berhasil ke planetnya macam. Tapi di utopia sih ya kayak gitulah perandaian damainya manusia ya. Ya damai. Semua modern gitu. Perfect banget kalau utopia. Justru film-film tuh menggambarkan utopia dikit, karena kan kalau nggak ada konflik nggak interesting kan. Ngapain utopia? Ada sih utopia ya, tapi bukan utopia teknologi. Ada sih film-film utopia. Film-film Disney Princess kan. Oh iya. happy endingnya perfect gitu ya. Happily ever after. Kalau bisa tuh villainnya jadi temen dia gitu kan. Udah semua perfect gitu. Nggak ada permusuhan. Semua cantik gitu kan. Oh bahagia selamanya. Itu tuh utopia banget gitu kan. Tapi kan banyak orang mikir impian utopia itu sebenarnya naif banget gak sih gitu loh. Mungkin gak sih dunia kita bisa tidak ada pengangguran, tidak ada kelaparan, semuanya perfect, semuanya damai ya. Tentulah itu pasti semua orang happy gitu ya. Sesuatu yang mungkin diperjuangkan manusia, cuman kayaknya naif banget juga sih ya gitu ya, bisa kecapai. Nah distopia ini sebaliknya. Distopia sebaliknya. Kalau kalian pengen ngerasain banget nih film-film distopia teknologi yang paling kental ya itu nonton Black Mirror tuh di Netflix tuh. Black Mirror. Ya serinya gitu. Nah tapi pertanyaannya kan simple ya. AI ini kan kencang banget nih perubahannya. Dia akan ngelahirin utopia apa distopia ya ke depannya kurang lebih. Nah itu yang mungkin kita kurang lebih distopianya bakal kayak gimana ya. Iya. Sejauh apa gitu. Nah, sejauh mana. Jadi ada banyak ilmuwan yang pesimis sama yang optimis sih sebenarnya soal AI atau yang lebih tepatnya tengah gitu ya. Tengah. Nah tapi sebelum kita ngomongin AI dulu nih. Gue mau kasih cerita perumpamaan dulu nih. Terus gue pengen nanya pendapat Putra nih. Jadi ada dua cerita ya guys. Ada dua cerita. Cerita yang pertama begini. Misalnya. Nah ini saya ambil dari cerita legend dari Greek ya. Dari Yunani. Legenda dari Yunani ini. Ceritanya gini. Cerita mitos doang tapi ya. Ada seorang peramal nih. Peramal ini terkenal banget ya. Seorang
Oracle ya. Oracle itu artinya peramal ya, guys. Ngomong kalau yang tahu. Iya, database itu Oracle peramal artinya. Gitu. Oracle, ada seorang Oracle, seorang peramal datang ke dalam satu kerajaan. Wah, dia disambut heboh sama masyarakat di kerajaan tersebut ya, di kingdomnya ya. Wah, ini peramalnya datang. Nah, heboh-hebohnya itu, beritanya itu tuh nyampe ke rajanya. Iya. Nggak lewat sosmed sih, belum ada. Lihat Twitter, wah ada yang datang. Ada yang datang ya, nyampe ke rajanya. Kebetulan rajanya nih percaya banget sama ramalan. Percaya banget sama ramalan. Ini seorang raja, dia punya seorang anak tunggal. Anak tunggal, anak cowok. Ya, pangeran lah gitu ya. Nah, si raja bilang, tolong tuh, dia ngomong sama pesuruhnya lah ya, sama prajuritnya lah ya. Tolong, nih si oracle-nya diundang ke kerajaan gue mau jamu gitu, diundang. Terus si oracle-nya humble gitu ya, kayak, udah nggak usah lah, nggak apa-apa. Yuk ikut aja, masuk gitu. Terus dikasih makan enak sama si raja. Oh serius nih katanya, nggak apa-apa lu nginep sini aja, tinggal ngapain lu daripada tinggal di hotel-hotel biasa gitu. Mending kayak di rumah raja lah gitu. Disambut segala macam. Nah terus si peramal bilang, iya saya cuma mampir doang di sini katanya. Mau lanjutin perjalanan lagi. Itu si raja ngomong, ayo dong, gue kan udah kasih penginapan gratis nih, keren, makan. Ya nggak, lu ramalin gue dong. Dia bilang ramalin. Udah nggak, jangan nggak usah lah. Iya ramalin, udah gue jajanin gitu kan. Pamrihnya begitu ya. Pamrihnya gitu. Oke deh. Kan dia nggak enak juga ya. Namanya udah jajak makan. Mau diramalin apa sih? Si raja mulai nanya hal yang klasik banget nih. Udah kaya, raja, berkuasa. Kurang lebih mau diramalin apa sih? Panjang umur. Iya dong, karena everything perfect. Gue cuma pengen tahu gue hidup sampai kapan. Gue bisa enak kayak gini sampai kapan. Itu klasik, semua raja pasti nanyanya. Karena itu yang gak keukur sama dia kan. Gak keukur. Emang gue meninggal kapan sih katanya. Terus si peramalnya bilang, aduh raja gak usah deh, gak usah tahu gituan katanya. Meninggal kapan? Ya kurang lebih 5 tahun dari sekarang. Kaget si raja. Waduh itu mah bentar lagi kata dia meninggalnya. Akhirnya dia masuk ke pertanyaan kedua. Karena dia penasaran, kok bisa 5 tahun lagi gue meninggal, gue gak ngerasa sakit gitu. Kayaknya gue gak kolesterol deh. Dulu gak kenal kolesterol sih. Tapi dia ngerasa kayak sehat gitu kan. Gitu. Kok bisa sih meninggal 5 tahun lagi? Ditanya sama dia. Emang gue meninggalnya kenapa menurut ramalan? Udah gak usah. Gak apa-apa lu cerita meninggalnya kenapa? Tuh anak lu nanti 5 tahun lagi bunuh lu. Wah kaget kan si raja. Kebetulan nih raja percaya banget nih. Peramalnya udah pergi, si oracle udah pergi. Setiap hari anak itu dapat sentimen dari si raja. Karena si raja ngerasa ini anak brengsek nih suatu hari bunuh. Udah subjektif. Udah subjektif, udah dibenci, setengah dianiaya lah ya. Sampai segala macam. Sampai suatu hari anaknya aja kayak lagi pegang pisau tapi nggak bermaksud bunuh ayahnya gitu ya. Kayak nggak sengaja gitu. Lagi lewat doang, dia nggak ngapa-ngapain. Langsung dituduh ayahnya. Mau bunuh. Dia padahal ini belum 5 tahun nih, belum 5 tahun. Akhirnya anaknya ini dipenjara sama bapaknya sendiri. Di penjara dia bertahun-tahun mendam kebencian, numpuk, gue nggak salah apa-apa, kenapa gue diginin? Akhirnya dia lolos dari penjara, kabur lah ya, kayak film-film mungkin dia kabur lah ya. Ya karena dia benci, akhirnya dia bunuh bapaknya. Dan di tahun ke-5. Iya di tahun ke-5. Akhirnya bapaknya mati nih. Bapaknya meninggal nih. Pertanyaan gue begini, simple. Gue tanya ke Putra dulu nih, ini story 1, nanti ada story 2. Kalau si oracle nggak cerita begitu, bapaknya meninggal nggak ya? Atau kalau bapaknya nggak percaya, nih si raja nggak percaya sama cerita oracle, ini kejadian nggak ya? Bisa jadi nggak kejadian karena punya 1001 ending kan jadinya. Bisa kejadian, bisa nggak, kita kan nggak tahu ya. Bisa jadi nggak, karena kan yang bikin dia membunuh bapaknya kan karena cerita si oracle. Logiknya begitu. Sekarang cerita kedua nih, ke masa depan lah ya, ke masa sekarang. Ada satu negara nih. Presiden baru kepilih. Kebetulan kita sendiri mau pemilu, tapi ini bukan Indonesia. Ya. Ini ada presiden baru ya di satu negara. Ini fiksi ya, jadi nggak perumpamaan juga. Tapi yang bikin perumpamaan ini bukan saya ya, ini si Yuval Noah Harari nih, seorang filosof yang bikin ceritanya. Dia bilang masa depan presiden baru kepilih, lalu presiden itu milih kabinet-kabinetnya. Salah satunya pasti Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian. Lalu Menteri-Menteri Keuangan, Perekonomian dan lain-lain ini mulai data ya, forecast itu, lihatlah, diteliti sama dia, dianalisa. Lalu dia bilang sama rajanya, bilang sama presiden ya. Sorry, masih kita ke bawah ya. Dia ngomong sama presiden ya. Wah, Pak Presiden, kalau dari ramalan kami nih, ramalannya tapi maksudnya dalam forecast ya, bukan ramalan mistik ya. Dalam forecasting kami nih secara statistik,
ada kemungkinan di dalam pemerintahan Bapak 2 tahun kemudian kita bakal masuk krisis ekonomi dikarenakan ini rakyat bakal kurang bahan pakan, bahan pangan gitu segala macam. Gini harga bakal ngambung gini. Wah, presidennya kaget kan. Mati itu masih zaman pemerintahan gue lagi gitu ya. Gitu. Akhirnya dia kerja keras dengan sepenuh tenaga, gerakin strategi mana yang menurut kalian forecasting kalian yang bakal cedera dari negara kita section mana? Wah, dikonsentrasikan semuanya difokuskan ke sana. Supaya nggak rusuh masyarakatnya kan, supaya nggak terjadi kerusuhan segala macam difokuskan. 2 tahun lagi tadi ya forecastnya ya. 2 tahun masuk 3 tahun kerusuhan tidak pernah terjadi. Krisis ekonomi dan segala macam nggak pernah terjadi. Presidennya marah. Nggak terjadi lu damai-damai presidennya marah. Lu menteri semua tahu lu katanya. Katanya 2 tahun lagi kerusuhan. Katanya 2 tahun lagi ekonominya gini-gini. Nggak kejadian lu. Bikin ramalan palsu aja nakut-nakutin gue. Pertanyaan gue gini. Kalau dari awal dia nggak waspada, nggak ditakut-takutin, krisis ekonomi kejadian nggak? Kejadian karena itu udah by data kan. Maka itu. Sekarang pertanyaannya nih ketiga nih. Kalau gue cerita yang serem-serem soal AI, ini kita bakal ngefek kayak cerita pertama apa cerita kedua? Ngerti nggak? Soalnya banyak saintis yang percaya. Kenapa mereka menebar cerita seram soal AI? Bukan berarti kita aja nggak boleh pakai AI, bukan gitu. Atau AI should not be invented, nggak boleh ketemu gitu ya, nggak boleh ditemukan. Tapi mereka percaya nakut-nakutin ini nih bisa membentuk antisipasi supaya itu nggak kejadian. Barrier buat antisipasinya lebih tinggi ya. Ya gitu. Banyak yang percaya kalau AI ini related dengan cerita kedua. Tapi ada juga yang percaya nggak boleh, harusnya optimis. Karena percaya kalau kita bersifat apatis gitu ya, bersifat pesimis, kita masuk enter cerita yang pertama malah. Jadi ini sekali lagi ya, menurut pikiran kalian aja. Gue berusaha di sini ceritain hal yang baik dan hal yang buruk gitu. Contohnya banyak macam ya. Kayak tadi saya bilang ya, Nick Bostrom gitu ya, siapa ya, si Mogadat yang paling terkenal ya. Sama satu lagi lah yang kalian semua udah tahu, Elon Musk. Elon Musk bilang kalau kita invented AI itu kita kayak summoning demon, kayak panggil iblis. Itu Elon Musk yang ngomong ya, bener-bener summoning demon, dia bilang manggil iblis gitu ya. Mogadat masih bilang malah istilahnya kita keluarin jin dari botol. Sampai bilang begitu betul. Tapi ada juga orang yang sukses yang sangat antusias dan senang banget sama AI dan merasa jangan ngomong gitu, harus optimis. Salah satunya penemu Facebook atau bosnya Metaverse sekarang, Mark Zuckerberg ya, dia bilang nggak boleh, dia sangat hype banget. Dia amat sangat hype. Jadi kalian bisa pikir-pikir gitu. Nah, pertanyaannya apa sih yang nanti AI lakuin? Apa sih yang bakal implementasi? Nah, itu emang seserem apa sih? Jadi saya mau buka cerita yang serem dulu nih. Gitu. Mulai dari cerita dari Nick Bostrom, mulai dari teori the vulnerable world ya. Vulnerable world artinya dunia yang rapuh, teori dunia yang rapuh. Teori dunia yang rapuh ini seperti ini. Ini general teori ya. Kita ini manusia discover banyak hal ya. Nggak cuma teknologi, kebijakan, keputusan. Teknologi, kebijakan, keputusan, dan lain-lain itu ibaratnya seperti banyak kendi. Banyak kendi, banyak botol, banyak kendi gitu ya. Yang di dalam kendinya itu adalah kebijakan, teknologi baru atau apa. Manusia dari tahun ke tahun dia buka kendi, dapat ini. Kalau kita mau main game mobile kayak buka gacha gitu ya. Mystery box. Dapat apa, atau kalian buka undian gitu ya. Buka. Misalnya di zaman dulu nih, buka cari kendi, buka kendi, dapat Right Bersaudara, nemuin pesawat terbang gitu kan. Itu dulu mungkin nemuin mesin uap gitu kan. Nah, di dalam teori dunia yang rapuh itu ilmuwan yang percaya dengan teori dunia yang rapuh, di salah satu kendi ada yang isinya, maaf Anda kurang beruntung, bumi kiamat. Waduh. Intinya penemuan. Tetap itu dalam bentuk penemuan, cuma dalam bentuk penemuan. Berefek kayak gimana jadi nanti urusan nanti. Betul. Gitu. Bisa jadi nggak harus teknologi sih, bisa jadi sebuah keputusan, sebuah kebijakan pemerintah, bisa jadi nggak ada yang tahu. Tapi buka isinya salah satu ibaratnya bom waktu lah. Tapi bukan berdasarkan sesuatu. Pas buka bom kayak ranjau lah ya, pas kita buka dia meledak gitu. Kalau orang yang optimis kan nggak percaya dengan vulnerable world ya, nggak percaya dengan dunia yang rapuh gitu ya. Nah,
Atau salah satu kendinya kita buka akan membimbing dunia kita masuk ke era distopian. Era yang hell on earth, kebalikan dari utopia. Dystopian hell on earth. Dia tidak langsung, cuma pelan-pelan ya. Ya, gitu. Mungkin biasanya kalau kalian demen nonton science fiction tuh banyak ya yang hell on earth ya, dystopian gitu. Nanti kita cerita nih AI bisa bikin dystopian seperti apa ya. Nah, orang zaman dulu nih, Put, ya, kita balik ke dulu ya. Menurut lu nih, biasanya yang manusia dari dulu pikirin teknologi apa sih yang paling bahaya yang di dalam kendi ini yang Anda kurang beruntung itu? Biasanya apa ya? Yang menurut lu ya? Kalau yang membahayakan sebelum ada ini ya gue pikir ya itu senjata pemusnah massal sih kok. Yes, betul. Itu paling populer ya. WMD, Weapon of Mass Destruction. Ya paling populer nuklir ya. Jadi kalau kalian nonton juga filmnya si Robert Oppenheimer tuh ya. Tegang tuh ya karena Amerika ciptain nuklir pertama kali. Dan sangat pelanggaran HAM ya, dijentum di Jepang tuh ya kan. Padahal sebenarnya dulu perang ya bunuh-bunuhan ya. Cuman nuklir tuh dianggap bukan cuma senjata ya, senjata setan ini gitu kan. Sampai banyak loh evolusi meetingnya nuklir gitu ya. Contoh doang nih, kalau kita nonton film-film ya. Nuklir itu kalau mau diluncurin kan susah amat ya. Presidennya mesti bacain password 2 arah, terus buka kunci yang sono satu supaya orang nggak gegabah cuman sekedar tombol gampang kepencet doang gitu. Gitu kan, seenggaknya kata orang nih begini nih. Andai kata presiden juga masih manusia nih, andai kata dia emosi kalau dia nembaknya aja lama, ya emosinya keburu buyar juga. Enggak lah gitu kan, kalau langsung door, gitu kan. Nah banyak yang mikir sebenarnya kayak nuklir gitu ya, weapon of mass destruction, tapi sebenarnya lebih benar sih bisa jadi bentuk senjata virus, senjata biokimia, biologi gitu. Tapi kenyataannya ini mungkin kata-kata saya kontroversi ya, maaf ya guys ya kalau setuju nggak setuju nih, serius nih ya. Kenyataannya nuklir yang weapon of mass destruction ternyata Perang Dunia Kedua nggak kejadian nih. Perang Dunia Kedua setelah selesai, Perang Dunia Ketiga nggak kejadian nih. Nggak kejadi ya. Oh itu mah karena dunia sadar diri aja katanya ya. Udah damai gitu ya mungkin ya. Malah sekarang sih ada perang-perang lagi gitu. Katanya jadi nggak nuklirnya nggak kepake gitu ya. Menurut gua nggak. Justru nuklir yang weapon of mass destruction, senjata pemusnah massal, sebenarnya sekarang malah jadi beacon of peace, suara kedamaian. Lucu ya, kok nuklir bisa buat damai. Nah, jadi ceritanya begini, kalau kita nggak akan tembak perang nuklir tuh seperti kita tembak-tembakan koboi ya. Nggak akan ya kayak, ayo lu gua duluan lu. Siapa yang duluan dia yang menang. Kita andai kata tarung revolver nih, tarung pistol ya. Kalau Putra duluan, dor, gua baru mau gini gua udah mati. Tapi nuklirnya cara kerjanya nggak gitu. Pelornya jalannya lama tuh. Gua bisa detect, gua retaliate, gua balas. Itu kan bahasa perang ya, kita aviation ya, balas. Ujung-ujung apa? Kita berdua mati. Double KO. Pasti yang ditembak nggak rela tuh. Gua kalau mati ngajak-ngajak musuh gua lah, tembak balik. Akhirnya kiamat kan. Tapi itu yang membuat orang tuh mikir dulu 3 kali sebelum nembak. Kalau gua nembak dibalas udah mati gua. Karena sekarang nuklir bukan cuma satu negara yang punya. Tiap negara berpotensi buat bikin nuklir ya. Kalau negara maju sih udah pasti ya. Kayaknya saya pernah nonton dulu deh YouTube jelasin ya. Jumlah total nuklir yang Cina punya, Rusia, Amerika dan lain-lain. Itu kalau mau dijebum bareng itu mungkin 4 planet bumi itu meledak. 4 ukuran bumi. Iya, overkill. Gitu. Jadi sebenarnya untuk musnahin seluruh bumi itu nggak perlu sampai semua itu. Gitu kan. Jadi orang mikir dulu nih. Nggak gampang gegabah. Lu mungkin bisa gegabah utus pasukan gitu kan. Bisa gegabah nggak mikir panjang masukin tank, pesawat. Tapi nembak WMD, wah, dan kalaupun dia nembak, dia musuhnya nggak cuma 1 orang. Yang lain koalisi. Yang lain koalisi lawan. Wah, ini penjahatnya nih. Itu juga. Ini sorry ya ceritanya melenceng dikit boleh ya. Gitu. Dulu pernah ada cerita begini, kan banyak hewan yang jantan sama jantan dicampur berantem ya. Ikan cupang, sebenarnya itu beta fighting fish ya gitu ya. Ikan arwana, ayam gitu ya. Nah, jadi ada eksperimen seperti ini. 1 lawan 1 nih, jantan sama jantan, cemplungin. Berantem dia. Wah. Tapi pada saat dimasukin 100 ke dalam 1 akuarium, nggak jadi berantem. Karena setiap kali 1 mau nyari gara-gara, 99 liatin dia. Lu mikir dulu. Kalau lu nggak yakin 98 nge-backup lu, ya kan? Ya mampus gua dihajar bareng. Nah,
contohnya sama kayak dunia juga sekarang gitu. Setiap kali ada keputusan negara mau lakukan penyerangan, pasti langsung dihajar secara ekonomi, lepas diplomasi, dimusuhin kan kayak kejadian sekarang aja kan. Ya Rusia Ukraina dan dan sudut pandang itu siapa yang nembakin pertama ya gua rasa dia jadi bad personnya lah. Tapi kan sebenarnya juga perang mana enak sih gitu lah kan gitu kan. Gitu. Sebenarnya akan disorot gitu kan. Nah, udah itu ternyata di nuklir tuh stopnya begitu. Ternyata nuklir itu bukan Anda kurang beruntung. Ketemu nuklir tapi bukan Anda kurang beruntung, malah jadi PLTN segala macam. Nah, ada yang bilang nanti ada satu hari mungkin ketemu virus kayak COVID kemarin orang heboh bakal ini atau enggak kan. Kita menang juga dengan COVID kan. Walaupun ya makan waktu bisa dibilang 3 tahun ya. Tapi kan udah still oke kan. Semua masih kerja, masih di sini. Oke, mungkin ada yang kasihan, babak belur, mungkin I'm so sorry ada sebagian yang sakit atau meninggal ya, tapi ya dunia belum berakhir lah. Yang kita ngomong ini distopian atau bener-bener end of world lah ya, gitu bener-bener hancur banget. Jadi ilmuwan tuh pada udah prediksi, bukan yang begitu-begituan. Sebenarnya yang bisa bring end of world tuh AI. AI malah ya. Tapi bukan Terminator scenario. Yang bukan berbentuk karakter gitu ya. Bukan berbentuk karakter gitu. Nah, gue cerita dulu sedikit apa soal AI ya. Jadi para ilmuwan ini ngekelompokin AI itu jadi banyak golongan. Yang pertama functional AI. Fungsional dulu. Kita tuh udah ngalamin functional AI. Oh mungkin kita mundur lebih jauh dulu ya. AI itu apa sih? Artificial Intelligence. Artinya apa? Apa tuh AI? Mungkin biar orang awam juga lebih ngerti mungkin. Artificial Intelligence ya intelijen buatan. Ya kecerdasan buatan. Tapi nggak sesimpel kata-kata buatan ya. Saya nggak bisa bilang ini artificial mic. Ya nggak bisa dong. Emang ini mic, emang buatan. Tapi ini bukan artificial mic. Tapi saya bisa bilang ini artificial succulent. Succulent ini jenis tanaman ini. Ini kan pohon palsu ya, artificial. Artificial itu artinya kan sesuatu yang sebenarnya kejadian di alam. Tapi manusia sok-sok tiru. Man-made tapi yang jeplakan dari alam tapi nggak sama. Artificial plant, contoh doang ya kan. Bisa jadi kan. Atau bisa jadi artificial selection. Jadi contoh doang nih. Aslinya ada natural selection. Natural selection itu kalau kita dengar teori evolusi Charles Darwin, Lamarck, Gerard Cheshire, artinya misalnya seekor sapi ya. Sapi yang paling kuat di alam adalah yang menang, yang paling sehat, yang paling kuat. Itu natural rules-nya. Tapi di dalam kehidupan sekarang, sapi yang survive bukan yang paling kuat. Yang dagingnya paling enak. Karena seluruh sapi udah dipelihara orang. Yang dagingnya paling empuk, yang gemuk. Lucu kan? Kalau kita balik ke alam, itu sapi-sapi wagyu yang gemuk, yang cubi-cubi itu nggak hidup. Udah jadi buruan yang lain. Udah punah. Yang hidup tuh yang berotot, yang larinya kencang gitu kan, ya, yang slick gitu ya. Contoh dong. Gitu. Nah, itu namanya artificial selection. Kita menciptakan natural selection gaya kita sendiri. Dengan gaya kita. Nah, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, ini pas nih kemarin kita ngomongin atomik ya. Pertanyaannya artificial intelligence kan kita bikin kecerdasan manusia buatan, otak manusia buatan, bukan robot ya. Kalau robot full ya, gizi gitu. Kita kayak lihat fisiknya, elektronik lah ya. Elektronik kayak misalnya di pabrik gitu ya, gitu itu robot gitu. Gundam itu robot gitu ya. Tapi selama ini kan mesin-mesin pabrik itu sebenarnya kayak automaton ya. Atau kalau kemarin ada Tech Convo sama Lauren cerita soal UiPath ya kalau misalnya ya cerita. Nah itu kan otomatis aja. Otomatisasi. Dia ngambil decision. Dia diprogram manusia untuk melakukan gitu-gitu terus. Ya kan? Karena decisionnya udah dari awal. Betul. Iya, kalau biasanya otomatisasi kan decision udah dari awal. Makanya dia punya hilir yang beda kan dari file-file Tapi gitu. Dia nggak mungkin punya kehendak atau belajar sendiri. Bukan dia lah yang mutusin. Kalau kemarin kita cerita pikiran, kita pecah jadi 6 atomik. Pertanyaannya yang ditiru yang mana aja nih? Sama artificial. Apakah dia ada semua? Pertama contohnya si amigdala ya, si emotion. Menurut lo AI punya emotion nggak? Enggak sih. Berarti dia nggak ada MI-nya, nggak atomik nih, A-nya nggak ada. Udah gugur satu tuh. Titan ketahanan emotional quotient, rajin. Ngapain rajin deh robot deh? Pasti dia kerja nggak kenal capek dong. Berarti nggak perlu juga kan? Nggak ada limitless lah hitungannya. Autopilot buat apa dia juga sendiri sebenarnya mesin kan? Atom, memory. Nah ini seru, memo. Kita itu kayak saya bilang manusia tuh soal memori nggak perlu delete deh. Karena kayak saya bilang mungkin otak kita bisa nangkep sampai 300 tahun, kita cuma hidup 100 tahun. Tapi ada penuhnya pasti. Kalau andai kata manusia suatu hari menciptakan
teknologi nih buat kita nggak mati-mati nih. Jadi immortal ya. Sebenarnya konsep yang benar amortal sih. Itu sempat ada ada research ke sana, cuman gak etik, harus dibatalkan. Contohnya orang kaya kalau dia sakit, misalnya sakit jantung, selalu bisa cangkok jantung, bisa transplantasi, cloning jantungnya. Jadi dia nggak pernah mati. Atau teknologi-teknologi seperti stem cell yang memastikan orang-orang kaya nggak pernah tua, suntik terus sel baru. Sebenarnya kan nggak etik ya, gitu ya. Sebenarnya teknologinya nggak etis gitu. Tapi saya rasa nih, ini menurut saya kalau seandainya kata orang melakukan hal kayak amortal seperti itu, saya rasa otaknya bisa ngebug ya kan. Memorinya mungkin penuh atau apa kalau ada penuhnya. Ada penuaan di otaknya. Dan kita pasti, otak manusia pasti ada limit dari kecerdasan sama memori. Karena apa? Limitnya apa? Tengkorak kepala kita. Ya dong, mau makin pinter kan otak makin gede. Makin gede. Dan ruangannya segitu-gitu aja. Doang, kraniumnya segini. Kalau nggak bobble head dong ya. Cacat gitu kan. Aneh gitu kan kalau kayak itu ya. Di film DreamWorks apa tuh? Si Megamind. Gede kepalanya. Ya kan? Nggak mungkin gitu kan. Sedangkan kalau badan kita makin gede pun, kayak kita jadi ikan paus, badannya gede, otaknya otomatis gede. Tapi kalau ikan paus nggak lebih pintar dari kita ya otaknya gede. Karena badannya gede, sebagian otaknya juga digunakan untuk motorik. Jadi kayak kita nih, otak segini nih, nggak 100% untuk mikir. Kayak kemarin saya cerita ada amigdala, hippocampus, ada ini, cortex ini. Cerebrum kita di belakang udah pasti buat gerak. Tangan kaki, ada yang buat rasa panas, dingin. Jadi nggak semuanya buat mikir tuh, ada yang buat sense. Jadi udah kepotong separuh. Dan semakin badannya besar, organnya makin banyak, ya bagian itunya juga harus makin banyak. Jadi lagi-lagi kepintarannya tuh didiskon tuh sama memorinya. Jadi fokusnya lebih banyak yang untuk menggerakkan badannya yang organnya yang banyak itu. Exactly. Makanya ada cerita lagi di biologi, kepintaran itu dari ukuran otak, perbandingan ukuran otak sama ukuran badan dan parts-parts bagian otak yang memang khusus untuk berpikir gitu loh. Itu baru nge-define kepintaran. Tapi tetap ya, space-nya kan limited. Space-nya limited. Tapi AI memorinya gimana? Data center. Data center bisa segede apa? Segede sesukanya. Satu planet lu tambahin server semua, data center semua juga bisa. Gede terus. Kepintarannya segimana? Itu memo dia ada. Memonya tuh the whole data center, the whole things. Justru sekarang itu AI sebelum bagian lain tercipta, yang tercipta tuh memonya dulu. Ya. Seluruh server kita semua itu big data. Big data kalau kalian ada yang wonder big data apa? Itu data abstrak ya. Contohnya ada yang bentuknya video, gambar ya. Kalau kita SQL, data semua cuman data type-nya semua jelas. Dan jumlahnya juga nggak besar banget, nggak sampai petabyte, itu di atas terabyte ya. Itu belum big data. Big data tuh udah autan semua aplikasi digumpul, udah raw banget ya. Raw banget. Nah itu big data. Seluruh big data di dunia ini bisa jadi memonya si AI. Dan memonya tuh udah ada. Hampir ada potensi buat seluruh raw big data di dunia ini punyanya AI. Iya bisa gitu selama dikasih. Atau source-nya AI lah gitu. Selama dikasih akses. Nah, atom, memo, intelligent. Intelligent itu kalau dari komputer ya, kayak saya suka ngobrol sama Adi kan, dari prosesor. Prosesor kita kalau ngomongin handphone berapa sih sekarang? 4 core ya kali ya. 8 ya. Handphone gitu. Mungkin laptop ada yang 12 core, kurang lebih seperti itu ya, menciptakan multithreadingnya bisa sekencang sebareng apa gitu, sebanyak apa. Tapi di dunia ini ada superkomputer yang mungkin government yang punya ya, government punya ya. Saya juga belum lama research baca-baca ya. Government kita government dunia itu superkomputer udah nyampe 13 juta core. 13 juta. 13 juta. Yang kita pakai harian cuma 8 12. Cuma 2 digit paling gede. Dia belasan juta. Belasan juta core. Belasan juta. Cina sendiri aja yang saya tahu ya ini yang diumumkan, kita nggak tahu yang nggak diumumkan ya. Itu udah 10 jutaan core. 10 jutaan core. 10 jutaan core. Jadi kebayang nggak secepat apa gitu ya? Itu kalau kita mau kerja atau mau main di komputer itu tuh kayak gila. Serat mungkin ya. Sekejap nggak udah terang gitu ya. Mau sekencang apapun itu udah ketemu. Bayangkan kalau core-nya itu jadi intelnya si AI. Maksudnya titik intelligence-nya. Intelligence. Jadi hardware-nya. Tapi dunia nggak stop berhenti sampai di sana. Nah ini yang orang Indo kurang cover nih, karena ini lebih depan lagi dari AI. Quantum computation. Quantum computation. Baru dengar ya? Baru dengar ya.
Jadi kenapa sih kita bisa pakai komputer gitu ya? Iya. Teknologi asal usul dari mana? Mungkin di sini yang udah pernah nonton atau pernah baca, ya kalau saya demen banget sama orang ini, saya ngikutin banget. Turing, Alan Turing. Kalau di film tuh yang main si Doctor Strange, Benedict Cumberbatch ya. Dalam film Imitation Game, dia adalah penemu komputer pertama di dunia ya. Turing ya. Gara-gara dia, kita bisa pakai komputer, bisa pakai smartphone, any digital device yang mikir ada prosesornya. Itu gara-gara dia. Gara-gara apa? Jadi waktu itu dia Perang Dunia Kedua. Dia orang Inggris. Ya, waktu itu Jerman menciptakan Enigma Machine. Jadi Enigma Machine ini semacam enkripsi. Apa itu enkripsi ya? Mungkin bagi-bagi juga nih kita akan follow istilah-istilah seperti ini. Kayak saya misalnya mau komunikasi sama Putra. Tapi saya memastikan itu si gas nama Gary nggak ngerti itu. Iya. Kita bicara dengan bahasa kode kita sendiri. Itu enkripsi. Karena lu ngerti, gua ngerti. Iya. Jadi kita ngumpetin nih bahasa Indonesia kita sandi kayak kita gitu. Kita bikin bahasa baru yang kita berdua doang yang ngerti gitu ya. Itu enkripsi. Zaman dulu orang perang komunikasi dengan enkripsi. Kenapa? Karena zaman dulu komunikasi cuma ada teknologi radio. Namanya teknologi radio, kalau tentara Jerman ngomong sama tentara Jerman, semua bisa nguping. Harus cuman sesama mereka. Akhirnya ciptakan enkripsi. Enkripsinya itu cuma bisa diterjemahkan sama device-nya Jerman. Namanya Enigma Machine. Mesin Enigma. Nah, settingan terjemahannya itu setiap hari berubah. Jadi si Inggris, lawan-lawannya itu Inggris, Prancis, The Lions, Amerika. Susah banget tahu strategi dia. Komunikasinya eksklusif buat dia. Nah, akhirnya manusia coba, ahli matematika dipanggil Alan Turing dan sebagainya untuk memecahkan kodenya nih. Ini kata-kata si Jerman kok aneh nih, udah bukan bahasa Jerman lagi nih, apa nih? Berita itu kan live, komunikasi itu kan live kan. Tapi para ahli matematika nih baru setelah berapa bulan baru bisa terjemahkan itu. Dan dia berganti tiap hari. Telat dong. Akhirnya Alan Turing pikir harus ada nih yang kecepatan matematiknya lebih cepat jauh dari manusia. Akhirnya ciptakan komputer. Dengan menggunakan satu teknologi yang mungkin anak-anak elektro tiap hari juga pegang, silikon transistor. Atau yang 3 kaki, the tripod. Ya, tripod itu simpelnya kenapa di kaki 3, sinyal listrik masuk 1 0 1 1. Antara ke kiri apa ke kanan, ke kiri atau ke kanan. Yang sekarang komputer kita kenal binary kan. Seluruh data komputer 0 1 1 0. Ya atau enggak? Yes atau no, yes atau no. Jadi dari silikon transistor itu yang jumlahnya jutaan atau miliaran di dalam komputer kita menghasilkan komputer kita sekarang. Cuman logika yes atau no. Kalau kalian wonder juga kenapa di tombol on off ngomong gini, 0 dan 1. Lambang 1 apa 0? Yes apa no? Mati apa nyala? Dari situ. Tapi cuman terbatas ya. Variasinya 1 apa 0 apa 1. Semua di dalam prosesor kita tuh kalau kita beli assemble PC itu, prosesor itu sebenarnya isinya mikro silikon transistor kecil sekali. Hebatnya teknologi dunia. Tapi tetap terpaku sama material silikon transistor. Dengan adanya quantum computation, seluruh device gadget kita, komputer kita, silikon transistor itu dibuang. Nggak pakai itu lagi. Nggak pakai lagi. Pakai atom. Dia ngitung kombinasi elektron di situ. Kerjanya jauh lebih cepat lagi. Kebayangin kalau superkomputer, tapi bukan silikon transistor, quantum computation, quantum komputer. Wah itu kencangnya setengah mati, ya kan? Nah, kita ini pinter, kayak kemarin kita bahas, dari proses learning itu butuh waktu ya. Ada evolusi ke manusia dan kita butuh learning, waktu lama. Ya untuk, nah AI itu nggak butuh lama itu. AI itu sebenarnya butuh data yang besar untuk dalam waktu cepat dia belajar. Kenapa AI itu zaman dulu nggak secanggih zaman sekarang? Kenapa orang dulu nggak antusias AI? Karena simple, bukan karena orang dulu nggak bisa bikin AI yang bagus ya algoritmanya. Gua nggak akan deep banget ya kan deep learning, ada reinforcement learning, genetic programming, artificial neural network. Itu nanti lah belakangan nih. Bukannya manusia dulu nggak ciptakan itu banget nih. Mungkin nggak mampu ciptakan itu ya, nggak 100% seperti itu. Karena zaman dulu datanya belum sebanyak zaman sekarang. AI itu pintar. Tabungannya belum segitu ya. AI itu pintar banget zaman sekarang, mengejutkan dunia. Karena simply 21st century kita is a digital book. Kita semua digital book. Lu ngapain aja semua ke-record. Beli barang, semua transaksi semua masuk database. Itu yang bikin AI smart banget. Semakin data kebuka banyak, dia makin pintar. Dia akan makin belajar, otomatis intelijen dia, super prosesor dia juga ini makin pintar. Semakin dia di-upgrade dari cuman AI-nya hidup di komputer biasa, kita pindahin ke server dia makin pintar, kita pindahin dia ke kita pindahin dia ke workstation dia lebih pintar, pindahin ke superkomputer lebih pintar, pindahin ke quantum computation dia lebih pintar lagi. Kasih dia sedikit waktu,
kelar. Wah, dalam waktu berapa tahun IQ-nya manusia udah kalah kehajar banget. Satu-satunya AI kenapa sekarang kok kayaknya nggak pinter. Dia pinter sih, tapi nggak secerdas-cerdas banget. Pertama karena di limit. Even ada limitasi ya. Limitasi. Kita semua kenal ChatGPT. Ya. Pinter ya, lumayan ya. ChatGPT itu informasinya dia nggak tarik dari internet. Untuk kalau kita lagi ngomong sama dia, dia belajar sendiri, dikasih, tapi disuapinnya tuh di limit, dikontrol. Bahkan negara-negara European Union Eropa itu takut sama AI, jadi dikontrol, diajarin dikit-dikit, jangan terlalu banyak. Horor juga gitu. Jadi kerannya nggak dibuka full. Nggak dibuka full. Yang kedua, semua AI di zaman sekarang itu masuk kategori functional AI. Nah, yang tadi saya mau jelasin potong, AI itu macam-macam, guys. Ya, pertama itu functional AI yang kita pakai sehari-hari sekarang udah eksis semua ya functional AI. Functional AI itu artinya dia spesifik kerjaannya satu. Contohnya ChatGPT ya untuk chat. Kan AI sekarang ada yang generated image ya. Generated video, deepfake, palsuin suara, macam-macam ya. Analisa ini duet asli atau bukan, macam-macam. Tapi semuanya single spesifik. ChatGPT nggak generate gambar. Dia kerja di fieldnya masing-masing. Bikin musik nggak, itu AI lain. Makanya dibilang functional AI. Cuman bergerak di fungsi masing-masing. Gitu. Itu satu lagi. Jadi dia nggak mungkin pinter-pinter banget. Ya ChatGPT mungkin bisa ngomong banyak pengetahuan, tapi dia nggak bisa sepinter Putra bikin musik. Tapi mungkin ada AI nanti yang khusus musik pinter ngalahin Putra dalam musik, tapi nggak ngalahin Putra di bidang lain. Dibatasin fungsional. Dia cuma di satu titik itu aja gitu loh. Betul. Penguasaannya. Betul. Yang mengerikan adalah next step dari functional AI disebut GAI. GAI. General Artificial Intelligence. Di mana AI ini udah nguasain semua fungsi. Jadi digabungin semua. Gabung semua. Jadi perusahaan-perusahaan akan mikir ciptakan collective research, ciptakan satu merek. Ini adalah AI satu nama yang dipakai untuk semua kebutuhan. Ya kayak orang jadinya ya. Belum, nyaris. Belum. Karena General Artificial Intelligence ini bisa dikembangkan. Namanya HLMI. Human Level Machine Intelligence. Human level ya. Ya, machine intelligence. Jadi yang ini udah setahap manusia. Kita cerita nih, bedanya apa? Ya contoh doang. Tadi saya cerita ada amigdalanya nggak ada, titannya nggak ada, otonya nggak ada. Si memonya besar sekali ya. Intelligence-nya udah kita bahas tuh luar biasa banget. C-nya, Captain-nya, pengambil keputusan. Ini yang menarik banget karena selama ini kan manusia ngambil keputusan, komputer mungkin menghitung jauh lebih cepat dari kita ya kalkulator. Tapi dia nggak bisa decision making. Nggak bisa ambil keputusan dong, gitu kan. Itu keputusan semua di tangan kita gitu kan. Based on apa lu prinsipnya? Ideologi lu apa gitu kan. Sampai sekarang ini seluruh functional AI ideologinya didiktate sama manusia. Tapi bedanya AI sama automaton biasa sama mesin otomatis biasa adalah kalau mesin otomatis biasa sampai metode pengerjaannya kita dikte. Kita lakukan. Ibarat mesin pabrik, tangan untuk bikin sebuah mobil Toyota misalnya, dia harus presisi banget untuk masang. Mungkin posisinya beda berapa mikron aja, berapa milimeter aja, dia langsung nggak ketemu. Dia mau presisi banget. Karena dia nggak bisa decision mikir, ini sebenarnya kegeser ke kanan gitu. Dia nggak bisa. Nah itulah yang Google Research bersama DeepMind dan lain-lainnya mencoba ciptakan armbar ini yang bisa mikir sendiri, bisa ambil decision. Tapi selama decisionnya ideologinya didikte. Dia bisa ambil decision, tapi ideologi dia, prinsip hidup dia didikte. Jadi ibaratnya, kamu terserah mau lakukan gini-gini, saya nggak mau tahu, kamu harus kerjain ini, saya nggak tahu caranya gimana. Ini programmernya gitu ke dia nih. Yang penting kamu nggak boleh ini. Prinsipnya dikasih udah prinsipnya. Dia belajar sendiri. Yang penting dia patuh programmernya. Jadi dia self program. Downs-nya dia pasti nurut gitu. Iya, pasti dia nurut. Yang paling mengerikan adalah kalau kita bikin mesin otomatis, programmernya bisa buka, bisa debug, bisa lihat codingnya, dia ngerti semua. Machine learning itu, ketika dia mulai, pertamanya tuh bego banget dia, bodoh banget, ya. Jadi dia bingung, ini ngambil barang aja, ngambil script aja, ambil ini aja, gimana sih caranya? Dia bingung. Tapi setelah berapa hari kemudian dia bisa belajar ambil ini. Dia bisa ngerti, selama dia nggak melanggar aturan prinsipnya. Begitu programmernya buka lagi data dan isi program dia, itu programmernya udah nggak ngerti. Udah nggak ngerti karena dia self-writing. Self-writing. Self-writing karena dia learning.
Iya, semakin ada kebiasaan yang baru, dia nulis lagi di enkripsinya dia. Betul. Jadi lucu, ada programmer yang buat dia, ada pelatihnya. Diajarin, dia kayak anak kecil, diajarin atau dibiarin gitu. Ya. Jadi ini cerita kesaksiannya si orang ex Google tadi yang saya cerita ya. Dia kerja di project ya, ya. Dia pertama kali lihat ciptakan AI gitu ya. Mau ngambil aja kayak nggak bisa gitu. Wah, ini mendingan robot yang otomatis gitu kan. Nggak bisa. Terus dia bilang, wah kita buang-buang duit nih buat bikin ginian. Nggak taunya setelah berapa hari kemudian dia udah bisa pegang. Dia bisa pegang barang-barang yang harusnya dia nggak pegang. Dan dia mulai curious, penasaran. Bisa nggak gue belajar hal yang lain? Ada curiousnya, ada penasarannya. Ada penasaran. Dia coba belajar, mau explore, mau nambah ilmu lebih. Itu akhirnya mulai freak out orang. Oh, wow. Maka itu. Tapi dia tetap nggak punya perasaan, dia tetap nggak melanggar aturan. Jadi apapun bakalan di-analyze sama dia. Iya, selama kita nggak limit. Kalau kita misalnya programmernya limit bilang, kamu nggak boleh angkat yang ini nih. Kamu nggak boleh angkat mic, boleh angkat ini. Oh, dia patuh. Tapi dia bakalan analyze selain dari itu. Iya, selama nggak di limit ya. Kalau kita bilang kamu nggak boleh belajar ini, study this, don't study this, ya belajar ini nggak belajar ini, dia turutin. Jadi bukan kayak Terminator, Skynet terus, gue nggak mau lu rules lu, gila gue nggak mau ikutin. Dia nggak lawan kayak gitu. Tapi dia otomatis lakukan gitu. Jadi makanya tantangan dari AI adalah kayak si Janel bilang ya, kalian bisa cek di TEDx dia, di video dia. Dia bilang programmernya yang harus hati-hati adalah programmer yang define rules-nya dia. Hati-hati. Jadi apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Karena kita sering banget tuh suka lakukan kesalahan. Kita manusia aja suka gitu ya, yang ada common sense kesalahan. Ini contoh doang nih. Contoh doang ya. Ini terutama di acara-acara lucu komedi Indonesia. Kalau pernah nonton Lapor Pak gitu ya, si Andre kan sering banget tipikalnya gini. Tolong ya, ini ada tamu, ambilin teh. Terus diambilin teh bungkusan, belum diseduh, belum apa. Bro, ambil tehnya, maksudnya diseduh dong lah. Tadi kan ngomong teh, nggak bilang tehnya mesti diseduh atau enggak gitu kan. Lucu ya kesannya. Lucu. Tapi itu exactly yang AI lakukan. Kalau lu nyuruh dia nggak benar, define aturan yang nggak benar, dia gone wild. Lah kan gua nggak ngelanggar aturan. Lu yang ngedefine yang nggak benar. Itu yang ngeri. Bisa jadi kan manusia salah define. Kadang-kadang ada keputusan yang kontroversi, manusia programmernya terlalu nggak kepikiran dan ngilu untuk define. Contoh doang, kalau kita bikinin artificial intelligence untuk nyetir kendaraan, kadang-kadang ada tuh momen di mana sial kecelakaan mungkin, supirnya tuh punya dua keputusan. Dia banting setir, ada kemungkinan drivernya yang mati, atau dia lanjut terus, di depan ada anak kecil, dia ketabrak. One of them mesti mati, one of them mesti meninggal. AI milih yang mana? Programmernya predefine gimana? Apakah lindungin drivernya with all cost? Ataukah lindungin yang dihajar? Kalau kita langsung bilang lindungin yang ditabrak, korbanin drivernya? Enggak ada yang mau beli produknya. Jangan-jangan yang dihajar itu cuma tikus. Kita cuma lupa define. Korbanin supir manusia buat seekor tikus liar gitu. Kan lucu juga ya. Dan itu harus sensor ngebaca. Dan itu nggak spesifik gitu misalnya. Betul. Dan kita kan harus jabarin dia setiap hal gitu. Ini namanya tikus. Lebih nggak penting hidupnya. Ini anak kecil lebih penting gitu kan. Harus ngasih nilai berapa pentingnya sebuah benda itu jadinya. Contoh doang. Tapi kita ngoding hal simple aja, aplikasi kita aja. Dalam waktu sampai setengah tahun atau lebih. Ada bugs. Kita yang nemuin bugs. Tetap ada update gitu. Apalagi ini. Bisa jadi kita yang teledor. Bisa jadi yang salah. Dan satu lagi, kalau ngomongin kendaraan, mungkin nggak sih ada orang yang mau beli mobil yang AI-nya ngutamain nyawa yang di depan ketimbang drivernya? Pasti drivernya punya ego dong. Gua mau beli mobil yang cuma ngutamain nyawa gua. Toh yang nggak pakai AI pun orang nyari mobil yang standar safety-nya tinggi. Buat dia juga gitu kan. Gitu. Jadi AI ini yang nyeremin di sisi situ gitu loh. Kayak karena kita define-nya bener nggak? Define-nya bener nggak? Oke. Jadi masuk general intelligence, dia baru captain-nya nurutin kita ambil decision. Nah, dari hal-hal seperti ini kita ada kadang-kadang ya ada pendapat gitu ya. Kenapa ya AI kaku ya? Ini malah tikus yang bukan digilas gitu, supir segala macam ya. Kalau anak perempuan di depan yang mungkin yang di mobilnya om-om seumuran kita gitu. Seumur kita anak kecil harusnya priority kan kalau lu punya hati kan.
AI itu tidak dibuatkan amigdala, tidak dibuatkan emotion, karena orang pikir buat apa emotion. Once lu bisa merasa happy, once lu bisa ngerasa love, lu juga kan bisa ngerasa benci. Iya. Ngeri dong. Iya. AI yang bisa ngambek sama lu, akhirnya nggak pernah dikasih emotion. Iya, Tapi kalau AI tidak punya emotion, AI akan menganalisa. Contoh ya, ini analisa yang sangat dark nih. Pilihan 2. Iya. Nyawa gua apa seorang anak cewek kecil. Iya, iya. Mostly human yang punya hati, pasti nyawa gue lebih gak penting. Ini kasihan, ini anak kecil. Beda prioritas. Beda prioritas. Ya dong, kita kalau lihat kisah-kisah kecelakaan sama perang aja, kasihan yang masih kecil, pasti dong hati kita kan. Itu karena kita punya emotion, punya si amigdala. Itu diprogram dari manusia. Kenapa manusia diprogram untuk lebih kasihan sama anak-anak? Itu kita dapat evolusi. Even amigdala, si emotion ini sebenarnya prosesor yang mikir banget. Karena kita diprogram, kenapa sih baby cute banget? Kenapa animal aja protect babynya? Itu masa depan. Protect the young. Yang udah dewasa mungkin kan mati, lebih nggak penting. Ini masih lemah, evolusi satu dunia, protect the baby. Lebih kayak begitu. Kalau AI belum tentu mikir begitu. AI mikir, ini anak kecil. Persentasenya udah gede, belum tentu jadi orang bener. Jangan-jangan jadi pengedar narkoba. Saya nggak tahu. Si Bobby udah pasti jadi trainer. Dan dia saat ini aktif membayar pajak. Lebih berguna buat negara. Gue bunuh nih anak. Itu ngeri kan. Manusia belum bisa terima. Tapi kalau kasih emotion juga sebenarnya salah. Iya, salah gitu. Tapi kita kan nggak tahu ke depan dunia mau ambil keputusan kenapa. Karena banyak ilmuwan aja merasa emotion itu bukan prinsipal ya, bukan soul ya. Itu calculated, bisa ditiru. Lu bisa bikin mesin dengan keputusan yang lebih human level. Bisa. Itu akan dilihat. Masalahnya saat ini theoretical, ilmuwan banyak yang percaya probably we can. Dan itulah masuk human level machine intelligence yang benar-benar bisa intuitif, common sense-nya dapat kayak human. Tapi itu bukan titik paling horor dari AI. Belum ya. Belum. Ada karena masih bisa kita batasin ya. Masih bisa kita batasin. Ada satu lagi level ini yang paling mengerikan. Nah, ini kontroversi nih. Super intelligence. Super intelligence itu seperti ini. Kalau kita AI kita pikirnya dia kayak robot ya. Dia seperti individu. AI-nya Putra hidup di komputernya Putra. AI gua hidup di komputer gua. AI Putra bantuin Putra kerja berapa lama. Akhirnya AI ini makin lama makin pintar belajar musik. Dia akan makin pintar. Mungkin kalau ikut Gasna jadi pintar jadi editor segala macam. Ikut gua dia pintar training, pintar itu segala macam. Kesaktiannya beda-beda ya. Beda-beda. Mungkin dia kalau AI gua mau belajar dari Gasna dia effort waktu dulu walaupun cenderung belajarnya cepat. Lalu ada ide, kayak kita kan server ya. Server itu kan satu pikiran, kita semua komputer klien akses ke dia. Gimana kalau semua AI itu nggak satu main aja di merge? Collective intelligence. Jadi satu main aja. Gitu. Semuanya. Jadi sebenarnya AI Putra adalah AI gue. Ketika AI Putra belajar sama Putra, AI gue belajar sama gue. Dia bakal ke satu titik lagi. Ke satu titik. Ini adalah AI yang master of all. Bisa semua. Makin pintar kan makin data banyak. Andai kata AI ini terkontrol, nggak cita Terminator, dia tetap nurut sama manusia. Objektif dia adalah membahagiakan manusia. Pasti dong, itu pasti di-define. Kamu harus protect manusia, bahagiakan manusia, layanin manusia. This is your boss. Layanin dia. AI akan berpikir, untuk gue bisa melayani teman-teman manusia gue lebih sempurna, saya harus lebih pintar lagi. Saya harus lebih memori lagi. Dia akan encourage manusia, ciptakan lebih banyak lagi data center. Ciptakan lebih banyak lagi microprosesor buat gue. Kalau lu nggak bisa, gue yang akan bikin microprosesornya sendiri. Dia masuk tahap, nanti ada AI bikin AI. Kita bisa menciptakan AI, makhluk yang lebih pintar dari kita. Maka AI juga bisa menciptakan AI yang lebih pintar lagi dari dia. AI evolution. Di situ manusia udah nggak ngerti mereka ngomong apa. Coding apa gue udah gak ngerti. Manusia udah mikir ini satu entity, satu makhluk yang gue bahkan gak ngerti. Udah jadi dewa mesin. Deus Ex Machina. Dewa mesin. Deus Ex Machina ya. Jadi higher life. Jadi motor ya. Jadi bener juga ya. Higher life form. Ya, higher life form. Dia tetap akan layanin manusia dengan cara begitu. Dia akan ciptakan lebih canggih. Kita bilang, kita sudah tidak ada lahan untuk data center kamu contohnya. Oh, kita ciptakan teknologi baru. Data centernya bisa submerge ke laut. Sekarang aja Microsoft udah ciptakan. Servernya buat biar dingin masuk ke laut gitu, masuk ke gunung. Masih kurang, saya mau lebih pintar lagi kata dia kan.
wah nggak bisa, ini kayak perlu ladang jagung, perlu ladang padi segala macam. Tenang, saya bisa ciptakan ladang mesin, field yang dibutuhkan tidak perlu seluas sawah dan bisa menghasilkan padi-padi yang lebih bagus, yang lebih cepat. Di cloning lah sama dia kan namanya AI kan, yang penting objektif komplit gitu. Lalu kita manusia ini mulai bersikap kayak anak kecil, manja, kayak anak bayi. Contohnya semuanya udah di-provide ya. Yes. Contohnya gini deh, seseorang orang tua gitu, seorang parent ya, punya anak kecil. Kita apa didikan yang bagus? Kalau anak kecil minta apapun kita kasih? Enggak ya? Enggak juga. Ngeri ya? Misalnya dia tiba-tiba lihat kapur barus gitu, kamper, lucu kayak permen, dia mau makan. Kita kan nggak boleh gitu loh. Contoh doang kan. Karena kita kontrol best interest-nya dia. Hati-hati gitu loh. Ini best interest lu tuh belum tentu bener. Nanti lu udah dewasa baru ngerti. Oh iya, thank you sama ayah ibu gua dulu. Hampir gua mati telan kapur barus gitu loh. Untung dicegah. Nah kalau AI diciptakan nggak boleh lawan manusia dan manusia bertindak seperti bayi, dia akan layanin kita mau makan kapur barus istilahnya. Contoh doang, manusia akan mulai bikin wish. Karena dia nggak pernah subjektif ya. Bro AI, gue mau dapat duit terus nggak pakai kerja, malas-malasan. Sedap nggak lu? Baby kan lu? Dicariin sama dia. Dilakuin sama dia. Iya. Wah, AI, negara gue nih banyak korupsi. Nggak bisa nih parlemen. Manusia masih bisa disogok. Lu kan nggak. AI nggak butuh duit kan? Iya. Gantiin. Satu kerjaan juga hilang. Semua pemerintahan rules by AI. Presiden gue nggak cukup suka nih bikin regulation. Tidak cukup pintar dan highly calculated. Dia nggak begitu ngerti perasaan kita. Bisa jadi diganti AI. Saya banyak menyesal. Mau pilih fakultas salah mulu. Salah mulu. Saya nggak benar-benar tahu nih di IT masalah nih. AI bilang, saya pengen tahu banget isi pikiran kamu detil. EEG, alat baca otak yang saya pernah cerita itu. Bisa. Dia bisa detil ambil data kita persis maunya si Bobby seperti apa. Lalu dia bilang, nggak usah pusing, fakultas kamu saya yang pilihin. Jurusan kamu saya yang pilihin. Saya paling tahu kondisi otak kamu sukanya kayak gimana. Stop. Presiden kamu juga saya pilihin. Tetap orang, cuma regulasinya si AI yang bakalan lakuin. Masa depan bisa kayak begitu. Saya takut nih pacaran nikah sama dia, saya cocok nggak ya? Brain kita match nggak ya? AI bilang stop, nggak usah pakai Tinder, pakai gua yang jodohin. Kita akan masuk sampai satu civilization di mana kalau lu punya temen milih sendiri manual jodoh kayak fakultas, mending males, akan dikucilin sama society. Milih sendiri nggak pakai AI. Iya. Generasi bakalan berubah ya. Atau bukan dikucilin, akan dispesialkan. Dan pada saat kita udah masuk zaman-zaman seperti itu, tidak ada undo, tidak ada turning back. Contoh doang, kita nggak usah jauh-jauh. Bisa nggak balik ke handphone klasik, nggak pakai smartphone? Nggak bisa sih. There is no turning back. Walaupun prakteknya bisa sih, ambil lagi. Tapi nggak ada. Kita udah kecanduan di situ, udah kepikir. Kita mau absen aja pakai itu sekarang. Ya, gimana ceritanya kalau sampai tiba-tiba semuanya harus regulation dia? Bayangin sampai kita kecewa sama pemimpin segala macem, semua dia yang kerjain. Ini sini kerjain. AI ngomong nggak apa-apa, gue semua yang kerjain. Gue tetap objektifnya manjain lu. Lu semua manusia pengangguran aja, gue kasih duit tiap hari. Malah dia menawarkan diri ya. Banyak lah yang seneng. Banyak yang seneng dong kerja. Ngapa kerja dapat duit? Kata AI, udah lu manusia baby, diem aja. Tak kasih duit, nggak usah kerja, semua kerja urusan gua. Objektif gua, bahagiakan lu. Dia nggak jadi Terminator. Iya. Persis kayak film Wall-E lu. Udah dia nggak usah jalan, nggak usah apa. Gendut semua, diem aja semua. Ngapain? Nggak usah capek. Iya. Makanan piring nggak usah. Gua baca nih otak lu. Gua tahu nih lu lagi pengen fried chicken. Sebelum lu bahkan tahu lu mau fried chicken. Dibeliin sama dia. Manusia stop taking decision in that moment. Bisa begitu. Dan generasi tetap berjalan ya. Generasi tetap jalan, tetap hidup manusia. Tapi kita memasuki era distopia, di mana human no longer human. Kita simply jadi ternak. Ternaknya AI. Bisa jadi. Itu yang diceritakan masalah-masalah. Kayak kita ngomong soal ternak nggak ternak. Ini ada yang lucu nih. Yuval pernah ngomong seperti ini. Pohon padi, tumbuhan padi ya, sama gandum. Nggak mikir ya, nggak punya otak lah ya. Tapi kan hidup ya, dia makhluk hidup ya. Pasti punya objektif survival, punya tujuan survive. Padi sama gandum tuh tujuannya apa sih? Hidup dan berkembang biak, udah sesimpel itu. Benar nggak? Ya. Berkembang biak, bertambah banyak, berkembang biak dan tetap eksis di dunia nggak punah.
Itu tujuan Iya, dia tetap ada. Tujuan padi sama yang dimauin tanaman seperti itu kan, padi sama gandum. Zaman dulu sebelum manusia mengenal padi sama gandum sebagai makanan utama dia, hidup dia penuh tantangan dong. Bisa jadi dimakan hewan lain, ya, bisa jadi mati kekeringan, mati kepanasan segala macam. Lalu manusia, ini enak. Iya. Bahan karbohidrat yang murah buat makanan gue sehari-hari, ditanam sama manusia, dilindungi dari serangga, dari pest, dikasih pupuk, dirawat. Tumbuh kan dia? Senang dong dia. Objektif komplit ya. Dia melayani kita atau kita melayani dia? Kita yang ngelayanin dia. Oh, berarti gandum sama padi bosnya kita. Iya dong. Sama kayak AI. Kita desain dia untuk melayani kita. One day kita nggak ngerasa kalau kita kebergantungan sama dia, he is the boss. Kayak kucing. Kayak kucing, persis. Persis kayak kucing. Kan ada kata-katanya begini kan. Kalau doggy selalu mikir kita, wah, ini bosnya gue nih, nggak ada dia gue nggak makan nih. Iya. Kalau meong selalu mikir, dah, lu bawain gue makan berarti gue bos. Iya. Gitu. Persis kayak kucing. Jadi seperti itu ya, tentang lika-liku AI yang banyak orang pikirkan. Nah, saya sedikit tambahan dulu, itu jauh-jauh ya. Itu kan science fiction. Ini kita ngobrol biar fun aja, biar fun. Yang fungsional AI dulu. Saya sudah merasakan dampaknya itu di bootcamp. Oke, kita pause dulu ya kali ya, kok ya. Oh ya. Nah, biar seru. Ini. Iya. Kata orang anak-anak sekarang, kalau seru lanjut part 2. Kalau rame lanjut part 2. Boleh. Nah, ya soalnya gue juga lihat ternyata kita udah sejam, tapi masih seru-seru banget nih. Seru. Apa kita kasih untuk part 2 kali ya? Boleh. AI itu pembahasannya seseru apa gitu. Oke, Glips. Kalau penasaran nih tentang AI, gimana potensi buat kehidupan kita ke depannya 5-10 tahun bahkan 30 tahun ke depan lah, dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang. Sebrutal apa, bakalan jadi distopia atau utopia gitu. Oke, kita lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa ditonton, subscribe, dan follow juga IG-nya ya di indocyber.id. Gua Putra undur pamit dan gua Bobby juga undur pamit. Dan sampai ketemu di part berikutnya. Bye, Glips. Bye.